Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan yaitu saya, Amalia Vertika Suryanis dengan NIM 13121000216. Dan saya Bantu Ramadan, NIM 1316238. Saya Nita Dewi Pratiwi dengan nomor NIM 1312110215. Saya Maurita dengan NIM 13121000217. Saya Anila Ilatul dengan NIM 132100204. Saya Maulana Lian juga dengan NIM 1431903 kali 5. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil video dari kelompok kami dengan tema gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan patriotisme untuk ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan arti gotong royong. Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Kekeluargaan adalah suatu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan suatu usaha, suatu amal, suatu pekerjaan yang dinamakan anggota yang terhormat. Gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia sebagai warisan budaya yang telah eksis secara turun-temurun. Gotong royong adalah bentuk kerjasama kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hasil positif dari tujuan yang ingin dicapai secara mufakat dan musyawarah bersama. Gotong royong muncul atas dorongan keinisiatifan, kesadaran, dan semangat untuk mengerjakan suatu karya dan menanggung akibat dari suatu karya, terutama yang benar-benar secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Seperti terkadang dalam istilah gotong, di dalam membagi hasil karyanya, masing-masing anggota dapat dan menerima bagian-bagiannya sendiri sesuai dengan tempat dan sifat sumbang karyanya masing-masing. Seperti tersimpul dalam istilah royong, maka setiap individu yang memegang prinsip dan memahami royong secara sadar tersedia melepaskan sifat egois. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Singkatnya, gotong royong lebih bersifat intrinsik, yakni interaksi sosial dengan latar belakang kepentingan dan imbalan non-ekonomi. Sebagai solidaritas sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, terutama mereka yang memiliki komunitas, karena dalam komunitas seperti ini akan terlihat dengan jelas gotong royong terjadi dalam beberapa aktivitas kehidupan, seperti gotong royong dalam bentuk kerja bakti dilakukan untuk kepentingan bersama. Gotong royong dalam bentuk tolong-menolong pada saat melakukan pesta pernikahan ataupun khitanan. Beberapa hari sebelum pesta akan dilakukan, tetangga maupun kerabat datang membantu dalam bentuk bahan, uang, maupun tenaga. Kemudian, bentuk ini harus dikembalikan minimal dengan nilai yang sama. Bahkan gotong royong dapat pula terjadi pada saat adanya musibah ataupun kematian salah seorang warga komunitas. Hal ini tidak dapat disebut kepentingan bersama ataupun kepentingan pribadi, tetapi rasa kemanusiaan yang muncul di antara warga. Karena musibah tidak dapat diperhitungkan datangnya ataupun diketahui, sehingga warga yang terdapat musibah tersebut memerlukan bantuan dari warga lainnya. Gotong royong dapat terjadi di lahan pertanian, di wilayah perdesaan, berupa curahan tenaga pada saat membuka lahan sampai pengerjaan lahan pertanian, dan diakhiri di saat panen. Bantuan dari orang lain seperti ini harus dikembalikan sesuai dengan tenaga yang orang lain berikan. Hal ini terus-menerus terjadi yang akhirnya menjadi ciri khas masyarakat, terutama yang memiliki mata pencarian agraris. Khusus bantuan di lahan pertanian
Dicontohkan di pertanian lahan kering, terutama pada sistem pertanian huma. Karena pada sistem pertanian huma sangat jelas sekali pola gotong royong yang mereka lakukan, yaitu asas timbal balik. Bahasan tadi mengarahkan pada pemahaman bahwa gotong royong telah tumbuh dan berkembang di dalam lingkup masyarakat sudah sejak lama. Dalam masyarakat gotong royong melekat nilai-nilai substansi modal sosial. Sebagai modal sosial, gotong royong dapat dijadikan rujukan dan pegangan dalam mencapai kemajuan suatu bangsa. Itu artinya bila masyarakat masih memegang teguh prinsip gotong royong sebagai modal sosial, maka lebih mudah dalam mencapai kemajuan bersama. Sebaliknya, bila nilai gotong royong yang terkandung dalam modal sosial tidak lagi menjadi pegangan dan rujukan dalam masyarakat dan komunitas, bisa jadi akan mengalami kesulitan karena energi sosial bisa terbuang sia-sia dan berpotensi menghalangi mencapai tujuan kemajuan kebersamaan. Bahkan bisa memicu munculnya kekacauan sosial. Maka, sudah saatnya budaya gotong royong kembali diperkuat dan dijadikan rujukan dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya yang dapat dipikirkan adalah memperkuat institusi sosial lokal yang selama ini masih bertumpu pada nilai-nilai kebersamaan, menjunjung tinggi moral atau etika, kejujuran, saling percaya sebagai pintu masuk sebagai penguatan kembali budaya gotong royong. Berikut kelompok kami tayangkan beberapa contoh dari kegiatan gotong royong dalam lingkungan masyarakat.